Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas dengan detail tentang right issue ya. The only guide you will ever need about right issue. Jadi kita akan coba bahas detail dan kita akan coba kaitkan dengan right issue perusahaan besar yang akan dekat-dekat ini dilakukan ya, yaitu BBRI. Jadi kita akan coba bahas tentang pengertian right issue-nya sendiri, cara beli RI itu gimana sih. Nah ini teman-teman yang biasanya masih suka bingung ya, ini harusnya jadi jawaban. Terus kira-kira kalau nggak dibeli itu kenapa? Dan kira-kira ini yang paling penting, pengaruhnya terhadap harga BBRI itu seperti apa? Gitu ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita ke yang pertama. Jadi untuk pengertian right issue sendiri ya, kita bisa tahu ya, ini sebenarnya intinya adalah penerbitan saham kembali oleh perusahaan dan ada yang diprioritaskan untuk beli saham tersebut. Jadi ini makanya nama lainnya adalah HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, atau SPO, Secondary Public Offering. Kalau yang pertama itu namanya IPO ya, Initial Public Offering. Sebenarnya ada juga yang non HMETD, tapi kita akan hanya bahas yang HMETD. Nah, ini tujuannya apa? Untuk bayar hutang bisa, untuk menghindari hutang bisa, atau untuk ekspansi. Nah, kalau untuk BRI sendiri itu tujuannya adalah untuk cari modal untuk mau mengakuisisi Pegadaian dan PNM untuk membentuk holding ultramikro. Itu ya teman-teman. Nah, kita akan coba lanjut lagi. Nah, ini adalah tujuannya, tentunya ini adalah tujuan yang terbaiknya ya, daripada untuk bayar hutang. Ekspansi itu adalah tujuan RI yang terbaik gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam RI sendiri itu ada rasio, ada cum date, ada ex date dan lain-lain. Kita akan coba ulik-ulik ini satu persatu ya. Jadi kita akan pakai data dari IDX ya. Kita akan bisa lihat ini ada aksi HMETD yang terbaru itu adalah AGRS. Kita ambil ini saja sebagai sampel ya, yang paling atas. Kita bisa lihat di RTI ada data rasionya, ada new dan old. New 13, old 20, ini adalah rasionya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya saham AGRS 20 lembar, itu bisa menebus 13 lembar berikutnya. Gitu ya, bacanya seperti itu. Nah, rasio ini disusun dari mana? Ini kaitannya terhadap jumlah uang yang diterbitkannya. Nah, terus kemudian ada price. Nah, tebusannya itu berasal dari harga price ini. Ada cum date juga. Nah, kalau cum date dan ex date ini sama persis dengan mekanisme kalau dapat dividen. Jadi cum date itu adalah tanggal terakhir teman-teman harus pegang sahamnya, saham induknya terutama ya, jadi AGRS-nya, agar bisa dapat right, dapat hak untuk menebus saham baru terbitannya tadi. Gitu ya. Jadi sampai penutupan cum date itu harus punya AGRS-nya. Baru ex date nanti dapat AGRSR. Kira-kira gitu. Nah, kalau mau dijual pada saat ex date AGRS-nya ya nggak masalah. Gitu teman-teman ya. Nah, recording date itu yang keluar nanti data-datanya siapa. Terus kemudian trading start, trading end. Nah, ini menariknya di sini. AGRSR itu bisa diperdagangkan. Gitu ya. Nah, perdagangan seperti apa kita akan coba bahas nanti agak ke belakang ya. Terus kemudian AGRSR itu juga bisa ditebus untuk ditukarkan menjadi AGRS biasa. Nah, itu tanggal penembusan terakhirnya adalah di subscription date ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba kaitkan ke BBRI. Nah, kalau kita misalnya mau beli BBRI itu caranya gimana? Yang pasti kita harus punya saham BBRI sampai cum date. Nah, di ex date kalau kita sudah mau jual BBRI-nya nggak masalah teman-teman ya. Yang pasti kita di ex date ini harusnya sudah punya BBRIR. Gitu. Nah, waktu trading start dan trading end dimulai, BBRIR-nya bisa diperdagangkan. Gitu teman-teman ya. Dan ketika subscription date berakhir, nah ini adalah tanggal terakhir penebusan. Kalau misalnya nggak ditebus dan tidak diperdagangkan, BBRIR tadi ini bisa hangus. Ini kata kuncinya, bisa hangus. Jadi pastikan kalau dapat BBRIR, kalau nggak mau tebus ya dijual aja. Gitu ya. Kemudian ini semua tanggal-tanggal ini semua diputuskan di RUPS tanggal 22 Juli 2021. Kita bisa lihat dari sini. Ya, ini RUPS-nya ya, terkait dengan right issue tadi. Nah, ini gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut.
Mekanisme penembusan untuk tiap sekuritas itu biasanya berbeda, tapi namanya biasanya umumnya dinamai dengan exercise fiturnya. Nah, jadi teman-teman cari aja yang ada exercise-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ternyata sampai akhir itu nggak beli ya, right-nya itu nggak dibeli, tidak ditebus lah. Itu apa yang terjadi? Itu kita akan kena dilusi namanya teman-teman ya. Jadi kuantitas sahamnya itu nggak berkurang, tapi value-nya itu berkurang, IPS-nya berkurang, dividen per share-nya juga berkurang, sehingga dividen yield-nya juga berkurang, dilusi kontrol juga. Jadi kalau misalnya ada pemungutan suara kita juga jadi lebih kecil pengaruhnya. Tapi itu misalnya kalau untuk investor retail itu nggak terlalu pengaruh, yang pengaruh biasanya ke dividennya gitu ya. Nah, kita juga kalau misalnya nggak beli, kita akan melewatkan kesempatan beli saham pakai diskon. Kenapa? Karena biasanya right issue itu biasanya dikasih diskon teman-teman ya. Jadi agar investor itu semangat untuk beli nebus sahamnya itu makanya dikasih diskon gitu. Jadi biasanya memang harganya right issue itu akan di bawah harga pasar biasanya, tapi bisa juga di atas, bisa ya, tapi seringnya di bawah. Nah, sekarang kita akan bahas yang paling penting nih, kira-kira kaitannya dengan harga BBRI-nya sendiri setelah RI itu apa. Jadi teman-teman, ada namanya konsep harga teoritis. Harga teoritis ini adalah harga yang terbentuk pada saat pembukaan ex-date. Jadi setelah cum date itu besoknya itu langsung ada harga yang terbentuk ya di pembukaan. Sama kalau pada saat bagi dividen. Pada saat cum date harganya berapa? Pada saat ex-date itu ada rumusnya, yaitu harganya dikurangi dengan dividen per share yang dibagikan kemarin. Nah, ini ada rumusnya juga kalau RI, itu adalah harga teoritis, yaitu rasio lama dikali harga penutupan cum date ditambah rasio baru dikali harga exercise dibagi total rasionya. Nah, kalau misalnya BRI diperdagangkan nanti di cum date itu di 4.000 atau terus kemudian rasionya itu adalah 5/2, ini asumsi belum diputuskan. Terus kemudian harga exercise-nya 3.300, ini nanti totalnya nanti ketika cum date penutupan 4.000 bisa jadi pada pembukaan ex-date itu langsung loncat ke 3.800. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti tiba-tiba ada loncat nge-gap ke bawah, jangan kaget. Itu udah biasa. Nah, kita akan ambil contoh tadi seperti saham tadi AGRS ya. Nah, ini akan saya perlihatkan teman-teman. Kita bisa lihat ini adalah tanggal 10 Juni itu ada right issue 170. Ini ex-date ya, 10 Juni itu ex-date. Jadi sahamnya loncat kayak gini. Pembukaannya langsung ke dari 500-an, 540 langsung ke 380-an. 380-an ini ada rumusnya. Gimana rumusnya? Kita lihat RTI-nya tadi ya. Nah, kita lihat. Yang old 20 kita kalikan dengan 500. Tadi harga penutupan cum date-nya saya lupa berapa tadi. 530 ya. Nah, kita kalikan dengan 530. Dapatnya 10.600. Nah, kita tambahkan dengan 13 dikalikan dengan 170. Kita 13 kali 170 ditambah dengan 10.600 dibagikan dengan total rasionya 13 tambah 20, 33. Ketemunya adalah 380-an ya. Sama persis 380-an. Jadi bukanya itu memang di situ. Pembukaannya itu biasanya gitu, teman. Itu namanya adalah harga teoritis. Nah, kemudian kalau misalnya saya tadi bilang R atau AGRSR itu bisa diperdagangkan, bisa. Jadi kita bisa lihat nih ya. Nah, ada namanya AGRSR. Nah, ini diperdagangkan mulai tanggal 15 Juni. Nah, ini biasanya diperdagangkan di harga selisih antara harga pasar dengan harga tebusannya. Kita ambil contoh ya, ini 15 Juni ya. Nah, di 15 Juni harganya itu ada di sekitar di 450-an. Sedangkan tembusnya ini kalau dari RTI itu adalah 170. Jadi ada sekitar 200-an, hampir 300-an selisihnya. Maka dari itu di awal perdagangan AGRSR itu bisa sampai ke hampir ke 300-an karena memang selisihnya segitu. Jadi diperdagangkannya itu di rentang selisihnya itu ya. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, ini adalah harga yang kira-kira terbentuk, harga teoritis
itu adalah kira-kira harga yang akan terbentuk setelah RI. Sebelum RI-nya bagaimana? Nah, kecenderungannya sebelum RI ini biasanya naik dulu ya. Naik dulu biasanya memang dibuat agak jauh dari harga exercise-nya ya, biar kelihatan, biar semangat nebusnya gitu. Nah, tapi perlahan-pelan sementara ada yang TP itu nanti harganya akan mulai menyusut. Nah, ilustrasinya itu digambarkan cukup baik oleh Infovesta ya. Ini saya ambil dari Infovesta ya. Kita bisa lihat peluang naiknya itu H-10 dari right issue itu cukup besar. Lama-lama mengecil sampai A+5 itu kecil banget. Gitu ya. Jadi biasanya malah setelah plus itu agak berkurang potensi untuk naiknya. Gitu teman-teman ya. Itu adalah kira-kira harga right issue nanti gimana BBRI, ini adalah gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya ditebus atau tidak. Kalau tujuannya dilihat adalah untuk sebagai akuisisi, dana akuisisi PNM dan pegadaian, penanaman modal madani dan pegadaian ini untuk membentuk holding ultramikro, ini menurut saya sangat bagus ya. Uangnya itu dialokasikannya jelas menurut saya. Jadi untuk investor long term menurut saya mending beli. Kalau nggak mau terdilusi ya, beli aja, nggak usah mikirin nanti harganya mau kemana, nggak usah terlalu banyak dipikirin, beli aja. Itu menurut saya untuk investor long term ya. Untuk trading ya sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya. Untuk trading ya pakai teknikal aja atau bandermologi terserah. Tapi untuk investor long term saya sarankan beli. Itu aja sih episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG saya, TikTok saya akan bagikan banyak informasi di situ. Itu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.